oleh Sahlan. Doa di tempat duduknya. Silakan. Duduk siap. Siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki
membuat barang mentah menjadi jadi. Ya, kalau distribusi apa? Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang. Kalau konsumsi orang yang menggunakan atau memakai suatu barang, ya. Kegiatannya produksi, ya. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebutnya apa tadi ya? Apa? Produsen. Nah, kalau distribusi kegiatannya, orang yang melakukan distribusi disebutnya apa? Distributor. Kalau kegiatannya konsumsi, orangnya yang melakukan konsumsi disebut konsumen. Nah, kegiatan ekonomi ini dilakukan oleh manusia untuk apa sih? Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan manusia itu apa saja? Ada makanan, apa lagi? Baju. Ya, baju, iya, celana, baju semuanya. Pakaian ya masuknya ya. Sama lagi. Supaya kamu tidak kepanasan, supaya kamu iya, ya rumah, ya. Kalau kebutuhan makanan, ya, kebutuhan makanan itu disebutnya kebutuhan pangan, ya. Kebutuhan makanan disebutnya kebutuhan pangan, baik makanan pokok, ya, dan lain sebagainya. Tapi kalau kebutuhan tentang pakaian itu disebutnya kebutuhan sandang, ya. Mau pakaian itu seragam, ya, mau pakaian yang kalian gunakan sehari-hari itu namanya kebutuhan sandang. Sementara kalau kebutuhan akan tempat tinggal itu disebutnya kebutuhan papan, ya. Tempat kalian terlindung dari panas dan hujan, ya. Itu namanya kebutuhan papan atau rumah kalian. Nah, untuk kali ini kalian akan belajar, ya, tentang jenis-jenis usaha ekonomi, ya. Kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Indonesia sangat kaya akan sumber daya alam, sehingga banyak sekali kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan di Indonesia. Secara garis besar, kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia dibagi menjadi dua, ekonomi dan ekonomi masyarakat Indonesia. Indonesia sangat kaya akan sumber daya alam, sehingga banyak sekali kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan di Indonesia. Secara garis besar, kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu kegiatan ekonomi agraris dan kegiatan ekonomi non-agraris. Kegiatan ekonomi agraris adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan memanfaatkan keadaan alam, biasanya dilakukan di pedesaan. Misalnya kegiatan pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan. Sedangkan kegiatan ekonomi non-agraris biasanya lebih berkembang di daerah perkotaan, misalnya perdagangan, perindustrian, pertambangan, dan jasa. Pertanian adalah kegiatan produksi yang dilakukan dengan menggunakan tanah sebagai faktor utama. Beberapa tanaman hasil pertanian antara lain padi, jagung, ubi, dan palawija.
adalah kegiatan dalam rangka memelihara dan mengembangbiakkan berbagai hewan ternak untuk diambil manfaatnya. Usaha peternakan digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu peternakan hewan besar, misalnya sapi, kerbau, dan kuda. Selanjutnya, peternakan hewan kecil, misalnya kelinci dan kambing. Dan peternakan unggas, misalnya ayam, bebek, dan burung. Perkebunan adalah kegiatan penanaman lahan ataupun membudidayakan berbagai tanaman. Kegiatan perkebunan hampir sama dengan pertanian, hanya saja tempat dan jenis tanamannya yang berbeda. Beberapa contoh tanaman perkebunan antara lain kelapa sawit, karet, kopi, dan teh. Perikanan adalah kegiatan pembudidayaan ikan. Berdasarkan lokasi penangkapannya, perikanan dibedakan menjadi 2, yaitu perikanan laut dan perikanan darat. Perikanan darat terdiri dari perikanan air tawar dan perikanan air payau. Perdagangan adalah kegiatan yang menyediakan dan mendistribusikan berbagai barang dari produsen ke konsumen. Kegiatan perdagangan dibagi menjadi perdagangan besar dan perdagangan eceran. Perdagangan besar dilakukan oleh pedagang kepada pedagang eceran, sedangkan perdagangan eceran dilakukan oleh pedagang eceran kepada konsumen. Industri adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Contoh kegiatan industri antara lain industri pakaian, industri elektronik, dan industri makanan. Pertambangan adalah kegiatan mengolah atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia. Contoh kegiatan pertambangan antara lain pertambangan minyak bumi, pertambangan emas, dan pertambangan batu bara. Jasa adalah kegiatan yang dilakukan sebagai pemberian layanan suatu jasa. Contoh kegiatan ekonomi bidang jasa antara lain bengkel, perusahaan angkutan, bank, dan dokter. Demikian tadi materi tentang kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Semoga video ini memudahkanmu dalam memahami materi tersebut. Sampai jumpa dan selamat belajar. Oke, sudah ya. Jadi yang tadi kalian simak di video adalah jenis-jenis usaha ekonomi ya. Usaha ekonomi ada yang di bidang agraris dan ada yang di bidang non-agraris. Biasanya ciri khasnya kalau yang di bidang agraris itu dilakukan di pedesaan ya, karena lahan yang masih luas. Coba Raska sama Rizky duduknya yang berat, artinya yang ya. Oke, yang agraris. Yang pertama ada usaha di bidang pertanian. Ya. Apa contoh hasil dari
pegawai satuan. Yang berikutnya perindustrian. Nah, di wilayah Cibinong ini banyak sekali daerah, termasuk daerah perindustrian. Di sekitar sekolah kalian juga banyak perindustrian. Ya, contoh perindustriannya di bidang apa? Daihan, contohnya apa itu? Pabrik apa? Istana, pabrik apa itu? Pabrik tas. Ada yang memproduksi tas. Terus ada lagi? Ada yang memproduksi batik, pakaian. Ya, ada yang memproduksi boneka juga. Ya, yang di sekitar sekolah kalian kan banyak ya. Yang berikutnya ada usaha ekonomi di bidang pertambangan. Contohnya apa saja? Tambangan batu bara, tambangan emas, tambangan minyak bumi. Yang keempat adalah usaha ekonomi di bidang jasa. Ya, di mana usaha ekonomi ini memberikan layanan jasa. Contohnya bengkel. Apa itu bengkel? Contohnya benerin motor, ganti oli. Ya, sama lagi bengkel. Hotel, dokter, bank juga termasuk layanan jasa penyimpanan. Ya, oke. Jadi seperti yang sudah kalian ketahui tadi, jenis-jenis usaha ekonomi ya yang ada di Indonesia itu dibagi menjadi dua ya, ekonomi agraris dan non agraris ya. Agraris yang termasuk agraris ada pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan. Sementara yang non agraris ada perdagangan, perindustrian, pertambangan dan juga jasa. Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham kan? Sudah. Oke, supaya kalian lebih jelas ya. Di sini Ibu akan bagikan, kalian coba jabarkan ke dalam peta konsep ya. Peta konsep kalian ingat-ingat ya. Jenis-jenis usaha apa yang tadi sudah kalian bahas? Ya, jelas ya? Oke.
artikan sebagai usaha. Ya mungkin nanti kalian ada yang ingin menjadi pengusaha di bidang pertambangan, pengusaha di bidang perdagangan, ya, atau mungkin nanti jadi apa? CEO, apa itu CEO? Bos. Iya, bos di bidang perindustrian, boleh. Ya siapa tahu ya jadi kalian. Nah, Ibu bilang pelajaran hari ini sudah cukup mengenai jenis-jenis usaha ekonomi. Coba sebelum pelajaran kita akhiri, Ibu mau explain dulu yang kemarin. Yang one, ada apa? One, two, yes. Ya. One, two, yes. Oke, ulangi. One, yes. Ulangi. One, two, three. Oke, terima kasih untuk mengikuti materi hari ini ya. Kita lanjutkan untuk pelajaran besok lagi ya. Sebelum